Halo, selamat sore para marketeers. Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat. Selamat datang di Marketplace Special Brown Bag Session, Keeping Up with Marketplacer. Semoga sebuah tayangan yang membahas mengenai strategi bisnis, tips-tips, dan juga konten yang unik dan menarik yang akan dibawakan secara santai namun insightful. Pada episode kali ini bersama saya Karina Anida, Business Analyst Marketplace Institute. Selama 30 menit ke depan kita akan banyak berdiskusi mengenai design thinking berempati dengan customer nih teman-teman semua. Yang akan dibawakan oleh Kak Gagang dan juga Kak Yeni, Senior Business Analyst dari Marketplace Consultant dan juga Marketplace Institute. Halo, selamat sore Kak Gagang, Kak Yeni. Halo, sore Karin. Sore Karin. Gimana kabarnya Kak Gagang, Kak Baik, Yeni? sehat Karin. Sehat-sehat, Alhamdulillah Karin. Alhamdulillah. Ini menarik banget nih Kak, tema hari ini yaitu design thinking berempati dengan customer. Nah, kalau boleh dijelaskan itu apa sih Kak maksudnya design thinking berempati dengan customer itu? Oke, jadi hari ini kita bakal bahas sebetulnya design thinking ini adalah salah satu cara ya Karin untuk membuat ide-ide baru nih atau inovasi-inovasi baru. Baik, biasanya sih kita arahkan untuk membuat produk baru atau memperbaiki produk itu. Nah, jadi di sini kalau design thinking kan memang pendekatannya dari human ya. Jadi gimana cara kita berempati dulu nih, memahami customer kita gimana nih sebelum kita masuk ke fase-fase selanjutnya. Kayak gitu sih Karin. Wah, menarik banget tuh Kak. Untuk design thinking-nya ini, gimana Kak Gagang mungkin bisa dijelaskan Kak? Oke, jadi tadi yang Yeni bilang tadi itu benar. Jadi sebetulnya desain thinking itu dibuat karena kita itu mau supaya nanti itu produk-produk atau yang memang kita mau inovasikan ini itu bisa lebih relate gitu ya Yeni ya kepada pasar atau kepada customer gitu ya. Karena kita seperti yang kita tahu, memang desain thinking ini itu berguna sekali gitu ya kalau kita itu sudah mau membuat inovasi-inovasi atau gebrakan baru karena memang produk itu bisa dibilang itu tidak ada yang build to last forever gitu. Jadi makanya dari itu dengan adanya desain thinking ini diharapkan nanti produk itu bisa punya lifespan yang lebih panjang lagi gitu ya karena nanti bisa semakin disesuaikan relevansinya dengan kebutuhan maupun interestnya si customer itu sendiri. Mungkin kalau dari aku tuh gitu kali ya Yan ya. Oke. Kalau di design thinking sendiri ini ada proses-proses atau tahapan-tahapannya nggak sih Kak? Ada dong, panjang ya sebenarnya Gagang ya. Ntar sebenarnya ada seri panjangnya nih setelah kita ada lanjutannya, ya Gagang. Jadi Betul. Sekarang kita bahas yang di awal dulu. Nanti makanya nih Sobat Marketer stay tune terus di Keeping Up with Marketers ya. Jadi bakal dibahas selanjutnya di tahapan-tahapan selanjutnya di desain. Gitu. Nah, mungkin pertama-tama untuk bisa tahu nih kira-kira apa itu desain thinking dan tahapannya apa aja gitu. Tadi kan ini udah jelasin juga ya kalau misalkan fungsinya itu untuk apa gitu, kegunaannya untuk apa. Nah, ini kira-kira kalau dari Karin sendiri nih mau lebih tahu tentang apa sih Karin gitu desain thinkingnya ini dia desain thinkingnya ini itu sendiri. Aku lebih penasaran tentang customer-nya nih Kak. Gimana sih kayak terkait mungkin personanya yang bisa diambil dari customer itu seperti apa? Oke. Jadi lebih ke teknis desain thinkingnya itu sendiri ya, Jayan ya. Kita akan jelasin ya. Oke, langsung aja kita sebenarnya hari ini nyiapin materi nih Karin. Jadi boleh langsung kita share aja mungkin ya. Silahkan kayak ini Kak Gagang. Oke. Ini masih bisa buat screen sharing, boleh dibantu mungkin? Sekalian sambil nunggu, aku sama Gagang mau bahas nih satu perusahaan yang lumayan terkenal dengan inovasinya ya Gagang ya. Well known gitu ya, semua orang nggak ada yang nggak tahu sih kayaknya ini ya. Benar-benar, mereka mau launching nih bentar lagi. Ada nunggu-nunggu nih seperti apa inovasinya. Jadi company tersebut adalah Apple. Nah, Gagang, menurut kamu kenapa sih Apple ini kan dia terkenal dengan inovasinya ya? Menurut kamu gimana? Kenapa sih mereka harus melakukan inovasi gitu? Kenapa nggak kayak misal ya udah produk yang bagus dijual lagi gitu? Oke. Nah, itu balik lagi sama yang tadi mungkin ini sempat sampaikan dan juga aku sempat bilang ke Karin tadi ya. Karena aku sendiri personally aku ngelihat
kenapa mereka terus berinovasi gitu ya. Itu karena memang ada beberapa hal yang di-address sama mereka, concern-concern dari customer tentunya, harus perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, nah itu semua itu memang ibaratnya nggak ada yang selalu sama gitu. Setiap tahun tuh pasti evolve dan itu pasti berubah gitu. Maka dari itu, supaya ini tuh mereka bisa tetap stay relevan sama marketnya mereka, sama pasar itu, Apple itu terus melakukan inovasi itu supaya nanti itu satu, orang tuh nggak jenuh sama apa yang mereka punya gitu ya. Dua itu juga biar align sama kebutuhannya yang ada gitu. Karena balik lagi misalkan tahun ini sama tahun depan itu mungkin bisa jadi yang kita butuhkan itu berbeda. Bahkan tahun kemarin aja ibaratnya kita nggak pernah tahu kalau misalkan kita tuh perlu yang namanya misalkan video conference gitu ya. Kayak zaman dulu tuh orang nggak terlalu penting kayak apa sih Google Meet atau segala macam. Ternyata sekarang jadi sesuatu yang benar-benar perlu sekali. Nah, ini juga mungkin salah satu hal yang membuat Apple ini terus berinovasi karena mereka terus menyesuaikan dan memprediksi gitu ya kebutuhan, kemudian juga perubahan yang ada dari pasar mereka maupun dari situasi yang ada di sekitar pasarnya itu sendiri gitu sih Yan. Oke, Menurut sekarang kamu sebenarnya gimana? sesuai Setuju banget nggak? sama mutu mereka ya, mutu mereka yang think different. Jadi emang kadang Apple tuh kadang inovasinya bahkan yang mendobrak gitu, yang benar-benar orang ngerasa kayak, lah kok bisa sih kayak gitu nggak sih? Misalnya kayak ngilangin ini apa colokan buat kalau nggak salah ini Iya, iya, buat iya. nah, orang-orang kayak, hah lah terus gimana mau dengerin musik ya kan? Nah Iya, jadi benar-benar mereka tuh inovasinya gebrakan banget dan akhirnya mereka jadi trendsetter gitu, yang ditiru oleh gadget-gadget lainnya kayak gitu, HP-HP betul. lainnya dan lain-lain. Kayak gitu. Setuju Sebenarnya juga. ini tuh sesuai banget sih tadi yang dijelasin sama Gagang ya. Jadi emang semuanya tuh dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau misalnya di Marketplace kita biasanya menganalisis dengan 4C nih. Nah, 4C itu ada isinya customer, kompetitor, customer, dan company. Mungkin ini sobat marketeers yang suka ikut trainingnya Marketplace baik public maupun in-house udah familiar ya, karena ini dasarnya gitu. Biasanya kita ngomongin apapun dasarnya pasti 4C, karena kita harus menganalisis landscape bisnis seperti apa. Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi, lalu di kompetitor juga nggak bisa ketebak mereka tuh mau ngelakuin apa, sedangkan kita harus terus berkompetisi dengan mereka. Kalau customer juga seperti apa, misalnya kayak tadi dijelasin sama Gagang, dulu 2019 lah, kita nggak mikir kayak video conference itu apa sih, kenapa sih harus video conference gitu kan. Terus sekarang kayak ya semuanya serba video conference, kayak gini nih misalnya. Terus yang terakhir company, kayak gimana kita bisa terus adaptasi nih buat perubahan. Gimana Gang menurut kamu? Bener. Dan menurut aku juga Apple ini salah satu perusahaan yang pintar gitu ya. Jadi mereka itu tahu nih mereka mau keluarin produk apa, dan itu sama mereka tuh ditarik mundur gitu. Jadi misalkan mereka mau punya ibaratnya itu AirPods gitu ya. Tapi dari beberapa tahun sebelum itu udah diancang-ancang nih kira-kira supaya nih AirPods itu jadi sesuatu yang bukan komplementer lagi, tapi memang sesuatu yang dibutuhkan gitu. Dengan misalkan nggak adanya earphone jack yang dedicated gitu. Mau nggak mau, jadi pasti orang kalau mau ngecas sambil dengerin musik harus beli AirPods gitu ya, yang bisa dipasang Bluetooth-nya gitu ya. Nah itu juga perubahan-perubahan yang ada di perusahaan gitu ya sebenarnya ya. Benar-benar. Tapi menarik banget ya, akhirnya yang dulu kita udah tahu sebenarnya si Bluetooth headset tuh ya banyak emang dari dulu, tapi benar-benar dari karena iPhone ngehilangin batu jacknya, akhirnya kita beradaptasi dan sekarang kayak semua orang pakai AirPods gitu ya. Betul, Kalau betul. kita, oke, nextnya. Nah ini nih tadi yang jelasin Gagang, Sobat Marketeers, yang tentang produk itu harus terus berinovasi, kalau nggak gitu mereka bisa turun nih, karena kan produk life cycle nggak naik doang ya, naik dan akhirnya turun. Nah, makanya diperlukan inovasi untuk terus bisa menjawab kebutuhan dari customer kayak gitu. Nah, kita masuk nih ke design thinking. Jadi design thinking ini sebenarnya mindset tadi yang kita jelasin di awal tadi waktu ngobrol sama Karin. Jadi dia merupakan mindset untuk menciptakan ide-ide baru nih untuk memecahkan masalah. Makanya kita di sini harus tahu dulu sebenarnya masalah yang dihadapi oleh customer itu seperti apa, seperti itu. Langsung aja ya. Jadi nih pentingnya design thinking nih, dia tuh memakai human approach karena kita harus tahu dulu nih sebetulnya masalah customer itu seperti apa, sehingga kita bisa membuat suatu inovasi atau ide-ide baru untuk menjawab permasalahan itu. Nah, dari Gagang ada tambahan kira-kira dari design thinking? Oke, kalau dari aku sendiri menambah dari yang ini juga ya. Jadi memang human approach ini tuh tepat digunakan karena sebetulnya kita melihat apa itu namanya metode ini itu berdasarkan dari apa yang memang ibaratnya apa ya, kita itu merasa menjadi customer itu sendiri gitu ya. Jadi penjelasannya itu nanti akan lebih humanis karena memang
kita melihatnya itu ibaratnya itu kita bisa relate gitu ya, merelatekan diri kita sebagai perusahaan itu dengan customer itu ya Yan ya. Mungkin lebih seperti itu ya Yan ya konsepnya ya sebetulnya ya. Betul, betul, betul. Nah ini nih, jadi emang keyword di sini itu adalah human centered. Human centered. Jadi kita harus tahu dulu sebetulnya manusianya nih gimana kayak gitu sebelum kita bikin inovasi-inovasi itu tadi. Nah, lalu next-nya ini adalah beberapa proses dari design thinking. Tadi yang sempat ditanya Karin ya, sebetulnya proses-prosesnya seperti apa sih? Prosesnya panjang, teman-teman. Sebenarnya ini nggak sepanjang itu. Ini sebenarnya straightforward aja sih. Yang pertama adalah empathize yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana kita memetakan calon customer dulu, memahami sebetulnya yang mereka rasakan itu seperti apa. Nah, lalu setelah itu didefine-kan. Jadi di sini lebih dipahamin lebih lanjut ya, lebih diketahui lebih lanjut seperti itu. Lalu selanjutnya ideate atau langsung membuat ide-ide kreatif dan solusi berdasarkan hasil empathize dan define itu tadi. Setelah itu prototyping, membuat representatif dari ide itu. Jadi kayak wujudnya meskipun bukan yang harus jadi tinggal jual gitu. Jelek-jelek pun nggak apa-apa, ini sudah berwujud gitu, representatif. Dan yang terakhir adalah validate atau tes untuk memvalidasi metodenya itu tadi seperti itu. Apakah yang kalian buat tadi itu sudah sesuai belum sih dengan target customer kayak gitu. Nah, khusus hari ini nih kita akan bahas tentang empathize. Jadi yang pertama, makanya Sobat Marketis stay tune ya untuk tahap-tahapan selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi next-nya ini nih proses design thinking tentang empati itu kita nggak cuma memahami sebetulnya needs and wants-nya customer itu apa sih, kayak yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan itu apa sih sebenarnya. Tapi kita tuh memahamin sedalam anxieties dan desire mereka, bukan sesuatu yang mereka katakan ya Gagang ya, tapi sesuatu yang mereka rasakan nih. Jadi kayak feeling banget nih kayak gitu. Jadi sesuatu yang tidak kasat mata, gimana kita cari tahu di proses empathize ini kayak gitu. Setuju ya nih. Jadi sebetulnya dalam proses ini itu kalau pada saat kita sebagai konsultan itu menggali gitu ya kepada apa yang dimau dan juga yang dijadikan insight dan juga di-share oleh customer kita itu, biasanya dari kita itu melakukan penggalian itu dengan teknisnya itu riset gitu ya. Karena memang seperti tadi Yani bilang, anxiety sama desire itu deep down atau tidak terlihat gitu ya. Jadi memang harus benar-benar digali karena di sini itu biasanya itu ada hal-hal yang ibaratnya itu bahkan kadang-kadang tuh mereka tuh nggak tahu bahwa mereka itu ternyata perlu itu gitu. Mungkin lebih ke situ sih ya sebetulnya. Betul, setuju banget Gang. Nah ini ada satu video, kita bisa mainin dulu kali ya, biar nanti Sobat Marketis ada gambaran nih contohnya. Nah, kita play dulu. Oh seperti ini ada error. Ya udah Sobat Marketis, sebenarnya video ini bisa dilihat di YouTube sih. Jadi intinya tentang bagaimana kita menggunakan empati untuk memahami hal-hal yang tidak bisa kita lihat yang tadi kayak diceritain oleh Gagang. Gitu banyak. Ntar tinggal dicek sendiri. Nah, ini nih. Jadi di tahap awal design thinking, ketahui dan pahami siapa konsumen Anda seperti itu. Karena ini nih 3 alasan utama nih biasanya kenapa inovasi itu gagal. Karena misalnya kita udah bikin inovasi nih, tapi ternyata nggak dibutuhin sama pasar, jadi buat apa kan? Kayak bikin buat seneng-senengan doang jadinya, lalu rugi gitu. Atau misal kita bikin inovasi nih, ternyata sumber daya kita tuh nggak bisa loh merealisasikan inovasi itu, atau bahkan ternyata cost-nya lebih gede loh daripada apa yang kita dapetin gitu. Yang terakhir user unfriendly, jadi kayak orang mau pakai juga ya males gitu, meskipun itu useful ya, tapi kalau misalnya susah dipakai juga ya males kayak gitu. Makanya kita masuk dari memahami siapa konsumen kita dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Seperti itu. Nah, contohnya dengan melakukan riset. Ini bisa dijelasin mungkin Gagang sebenarnya riset itu seperti apa ya contohnya? Oke, baik. Jadi memang dari Marketplace sendiri itu kalau misalkan kita mau ibaratnya menggali gitu ya, atau kita menemukan apa yang diperlukan oleh pasar, apa yang dirasakan oleh mereka, nah kita tuh menggunakan teknik-teknik riset. Nah, riset itu sebetulnya digunakan itu karena ini tuh suatu metode yang terukur gitu ya. Jadi kita tidak bisa ibaratnya itu mainnya itu analogi atau cuman perkiraan aja gitu. Tapi kita benar-benar harus memang terjun ke lapangan dan juga cari tahu nih gitu kira-kira pasar kita itu sebenarnya itu sebetul-betulnya itu bagaimana gitu, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka perlukan gitu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa hal nih untuk misalkan supaya kita bisa tahu gitu data realnya itu seperti apa. Pertama itu dengan menggunakan internet. Jadi kita itu menemukan kriteria konsumen itu dari berbagai sumber gitu ya, misalkan artikel, jurnal, media sosial atau website gitu, dan juga keywordnya itu spesifik gitu. Karena memang tidak harus kita yang melakukan riset baru, bisa jadi itu memang sudah dilakukan oleh beberapa orang sebelum kita atau beberapa
produk sebelumnya yang mirip-mirip gitu. Makanya itu tadi kita benchmark dulu gitu ya. Kita itu nanti spesifiknya itu mau lebih ke arah mana sih produknya dan juga pasar kita itu nanti. Nanti itu coba kita cari dulu di internet itu nanti supaya kita bisa nemu gitu ya landasan kita itu ada apa enggak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti kita mau menggunakan riset yang memang kita terjun langsung, itu nanti kita pakai kuesioner nih. Jadi kita nanti approach konsumen kita gitu ya. Kita mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh konsumen kita gitu. Nanti kita menanyakan tuh hal-hal yang memang ibaratnya perlu untuk diketahui gitu sebagai kita sebagai seorang brand dan apa yang perlu disampaikan konsumen sebagai orang yang membeli produk kita itu tadi gitu. Nanti semua itu bisa digali di situ tuh, anxiety mereka, desire mereka gitu ya, dan mungkin preferensi mereka semua bisa kita gali dari kuesioner itu. Nah, itu kan secara kuantitatif nih. Kalau kuesioner berikutnya juga ada interview. Nah, ini lebih secara kualitatif. Jadi hal-hal yang mungkin lebih sifatnya itu ke arah feeling gitu ya, atau mungkin lebih ke arah validasi gitu. Nanti bisa kita gali dengan interview gitu. Jadi nanti kita cari konsumen-konsumen itu yang atau responden-responden itu yang memang mumpuni gitu untuk menjawab secara interview gitu. Karena biasanya interview ini kan tidak bisa terlalu banyak ya Yan ya dan juga Karin, karena memang kalau kuesioner itu bisa nih kita sebar langsung 2.000 gitu ya. Kalau interview itu biasanya itu terbatas. Jadi kita benar-benar tentukan itu hal-hal apa yang kira-kira tidak bisa kita gali secara kuesioner, tapi perlu kita lengkapi secara interview. Nah, itu nanti kita gali menggunakan metode interview ini. Gitu. Hal-hal yang sifatnya mungkin lebih tidak terukur, lebih susah untuk diukur gitu ya. Tapi ukurannya misalkan kayak contohnya itu yang berhubungan dengan feeling gitu ya, dengan perasaan gitu, apa yang dirasakan gitu ya, atau mungkin lebih suka yang seperti apa. Nah, itu nanti biasanya bisa kita teskan dengan interview gitu. Terakhir juga bisa kita observasi nih. Kita bisa mengamati nih perilaku-perilaku konsumen kita terhadap sesuatu yang memang kita mau teliti. Gitu. Misalkan kita mau mengamati konsumen kita ini, mereka itu polanya kalau membeli produk fashion itu seperti apa. Gitu. Atau mungkin konsumen kita kalau misalkan dia masuk dalam sebuah toko, mereka itu alurnya itu kemana dulu. Nah, itu nanti kita bisa amati itu menggunakan observasi. Jadi kita bisa menentukan benar-benar kebiasaan-kebiasaan dari konsumen kita dalam membeli produk atau menggunakan layanan, supaya kita bisa punya insight nih nanti dalam menentukan bagaimana kita mau merancang produk kita itu nanti. Mungkin produkku seperti itu sih. Mungkin Yeni atau Karin kalau ada yang kurang jelas, mungkin boleh juga lo ditanyakan. Iya, setuju banget nih, Gang. Jadi memang ada beberapa metode market research yang bisa dilakuin sama sobat marketers buat memahami anxiety desire dari konsumen masing-masing. Sebetulnya nggak limited to ini ya, masih banyak lagi, dan caranya juga nggak serumit yang dibayangkan. Biasanya orang kalau misalnya bikin market research, ribet nih, kayak harus ada berapa responden, tapi sebetulnya hal simple pun, bahkan pakai Google Form itu sebenarnya bisa kalau misalnya sobat marketers pengen paham tentang anxiety desire dari konsumen masing-masing, cuman memang skopnya lebih kecil seperti itu ya. Betul. Tapi sebetulnya bisa dilakukan. Dan mungkin sebenarnya marketer sendiri juga dulu mungkin yang udah kuliah ya, mungkin dan juga sudah mulai skripsi, mungkin udah juga pernah tanpa sadar mungkin juga sudah pernah melakukan beberapa metode-metode yang sama gitu ya. Jadi sebetulnya memang disesuaikan skalanya. Mungkin yang bikin ribet karena kita mikirnya, oh market research itu untuk industri skala besar nih. Padahal sebenarnya mungkin usaha-usaha kecil pun juga bisa di market research kan gitu ya Yan ya. Misalkan kita mau berusaha gitu, mau ada buka usaha dan kita mau coba tentukan gitu ya, itu bisa di market research juga sebetulnya. Nggak perlu yang skala besar. Betul, setuju banget nih Gagang. Ya, next-nya ini nih, tips menggali informasi nih. Ini hal-hal yang bisa ditanyakan atau hal-hal yang bisa difokuskan ya untuk kita dapat informasi lebih ya Gagang ya. Betul. Boleh dijelasin nggak sebenarnya ini gimana? Oke, jadi sebenarnya ini juga masih berhubungan dengan yang tadi sebelumnya ya. Jadi memang kita mungkin suka bingung gitu ya, atau Karin, kalau misalkan kita mau nanya, aku mau bikin kuesioner tapi aku nggak tahu nih, aku mau nulis apa di kuesioner ini gitu. Atau misalkan aku mau bikin interview sama calon responden tapi aku nggak tahu nih, aku mau nanyain apa ke mereka. Nah, itu kita bisa mulai dari tiga hal sederhana yang coba kita susun di sini. Pertama, coba tanya dulu nih 5 why-nya itu apa gitu. Jadi pertanyaan itu berlapis gitu ya. Jadi nanti kita dorong konsumen kenapanya itu nanti dari kita rangsang mereka untuk jawab gitu. Jadi nanti kita cari akar masalah dari concern-nya mereka gitu. Itu ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang kayak dijawabnya itu why
atau kenapa sih kalian melakukan ini gitu, atau melakukan why you do what you do gitu, lebih besar situ. Kemudian yang kedua ini, kalau misalkan kita itu buntu gitu, kita nggak tahu mau gimana, nah kita bisa minta insight dari konsumen gitu. Jadi kita kita namanya show me how. Di sini kita minta konsumen untuk mengkonfirmasi gitu ya, apa yang mereka sebenarnya katakan dan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi berarti kita punya asumsi nih, konsumen ini kayak gini 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 gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih seperti itu di realitanya gitu. Jadi lebih di apa ya, diklarifikasi lagi dari sisi konsumen gitu. Kemudian berikutnya itu, untuk bisa berempati ini juga kita bisa lakukan stimulus-stimulus gitu ya. Jadi kita coba hadirkan contoh-contoh gambar atau bentuk atau mungkin prototype gitu ya. Nanti kita tanyakan ke konsumen gitu, supaya nanti mereka bisa lebih kebayang gitu. Misalkan kita nanya tentang produk packaging A gitu. Nah, menurut kalian packaging itu seperti apa gitu? Apakah kalian tertarik membeli produk ini kalau packagingnya seperti ini? Itu kira-kira kalian lebih suka yang A atau yang B? Nah, seperti itu baru kita bisa rangsang dengan visualnya si konsumen ini gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi apa ya, bisa jadi panduan awal mungkin ya. Kalau misalkan bingung nih mau menggali informasi seperti apa, kita bisa manfaatkan 3 hal ini. Wah, menarik banget nih, Gang. Ini kayak membantu banget ya sebenarnya buat orang-orang yang kadang kayak bingung, ini sebenarnya aku nulis apa ya di pertanyaan kuesioner, contohnya, atau pertanyaan interview. Terus kalau misalnya mereka buntu, kan biasanya kadang ada responden jawabnya kayak iya enggak doang kan. Tapi intinya ada kayak visual stimulus yang bikin mereka bisa cerita lebih banyak ya sebetulnya. Betul. Dan sebenarnya nggak harus kita tuh tahu semuanya juga dalam bertanya gitu. Karena kita bertanya biasanya kan karena kita tidak tahu. Jadi kita juga bisa minta insight dari konsumen tadi gitu ya. Balik lagi, coba dong kami dikasih tahu gitu konsumen itu seperti apa gitu. Jadi kita tanyakan ke konsumen sebagai orang yang melakukan itu begitu. Setuju banget, Gang. Setuju banget. Nah ini nih, langsung kita masuk ke persona ya. Tadi habis melakukan riset, lalu apa yang harus dilakukan gitu ya. Persona itu seperti apa sih kan kira-kira? Oke, jadi persona itu sebenarnya lebih ke arah apa ya, menghumaniskan gitu ya, atau ibaratnya mengorangkan gitu ya, atau merepresentasikan sebuah ide gitu ya dari konsumen itu tadi ke dalam sebuah representasi fisik atau fiktif gitu. Nah di sini tuh kita gunakan analogi-analogi sih ya sebetulnya. Jadi nanti cara berinteraksi konsumennya itu kita coba bentuk gitu ya dengan karakteristik dan juga latar belakang yang berbeda-beda, itu kita rancang semuanya, itu kita wujudkan dalam sebuah wujud fiktif gitu. Jadi misalkan ibaratnya nanti Yeni sebagai seorang konsumen itu kita personakan, misalkan Yeni wanita, misalkan umurnya 24 tahun, kebiasaannya misalkan A, B, C, D, E. Nah, itu nanti kita ibaratnya itu kan sebenarnya kan itu kan yang membangun ide Yeni itu kan hanya sebuah ide-ide kan. Idenya itu wanita itu seperti apa misalkan. Umur segini tuh mereka bagaimana gitu kan. Itu semua kan kusuk dari ide. Nah, itu kita coba terjemahkan dalam bentuk wujud gitu. Nah, itu kita namakan Yeni misalkan seperti itu. Nanti di situ akan kelihatan gitu ya. Jadi kebiasaannya kalau Yeni wanita berumur sekian itu mereka itu biasanya tuh kayak gini loh gitu. Misalkan kayak cenderungnya itu membeli produk-produk kosmetik atau fashion gitu. Terus tertariknya tuh misalkan yang lebih sophisticated, yang lebih terbaru. Nah, itu contohnya mempersonakan itu seperti itu yang gitu. Tapi kita lihat dulu gitu ya. Nanti karakternya itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Betul. Berarti kayak kita tuh sebenarnya persona ini tuh membantu kita untuk melihat customer kita seperti apa sih kan, karena pasti ada ribuan ya, banyak banget kan pasti, bahkan lebih dari 1.000 pasti. Untuk kita, jadi kita bisa kelompok-kelompokin dan menghumankan, kayak biar kita tuh bisa lihat sebenarnya orang ini rata-rata seperti apa gitu kan di kelompok-kelompok. Menggolongkan sih yang lebih tepatnya, betul. Iya benar, menggolongkan. Oke, nah ini nih pentingnya pembuatan persona nih. Kenapa sih kita harus bikin persona? Jadi karena kita kan ingin tahu ya sebetulnya karakter mereka itu seperti apa. Jadi ini persona ini membantu kita untuk memahami karakter masing-masing konsumen. Lalu untuk menyelaraskan kan customer misalnya ada 1.000 nih. Nah kita kan golongkan. Tapi kalau misalnya deskriptif doang, pasti setiap orang membacanya beda ya, Gang ya. Jadi persona ini benar-benar kayak menggambarkan sebetulnya golongan ini tuh seperti apa gitu. Nah, jadi agar pemahamannya sama nih. Terus yang terakhir itu agar kita lebih bisa berempati. Karena kan kalau misalnya ada wujud, kita lebih bisa berempati ya dengan golongan tersebut. Gitu. Betul. Nah, ini nih, cara mengembangkan persona ada 2 fase ya, Gagang. Ya, boleh diceritain nggak, Gagang?
Oke, nah ini mungkin tadi itu yang aku bilang tadi itu mungkin teknis gitu banget. Nah ini di sini yang lebih lebih terpetakan tuh di sini gitu. Jadi dua fase nih. Yang pertama itu fase satu itu ada history transaksi dan juga ada demografis. Nah apa itu history transaksi? Nah itu adalah kita coba apa ya, kita petakan dulu nih persona itu yang didasari oleh produk yang dimiliki atau layanan yang digunakan oleh target konsumen itu sendiri. Gitu. Misalkan kita punya produk itu ada 3 jenis gitu ya. Nah, habis itu layanan yang digunakan itu juga misalkan ada beberapa macam. Nah, itu coba kita sisir dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu demografis. Nah, itu adalah persona yang memang didasari oleh aspek demografisnya konsumen. Ada usia, ada pekerjaan, ada pendapatan, ada domisili gitu ya. Nanti dari sini kalau misalkan udah dipetain kita bisa tahu nih gitu ya. Misalkan konsumen ini itu usianya berapa, pekerjaannya itu apa, pendapatannya itu berapa, domisilinya di mana gitu. Nah, nanti mereka itu sering menggunakan layanan apa gitu ya, atau produk yang dimiliki itu produk-produk apa saja. Itu nanti akan terkumpul tuh identitasnya gitu. Jadi ada identitas misalkan A, B, C, D. A itu adalah misalkan seperti ini, B itu seperti ini, C itu seperti ini, D itu seperti ini. Tuh. Nanti kalau sudah, nanti kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu adalah psikografis. Nah, itu nanti di sini kita petakan lagi gitu ya, persona itu yang didasari oleh karakter-karakter seperti sikap, gaya hidup gitu ya. Ini lebih ke arah apa yang dilakukan bukan apa yang dimiliki gitu. Karena kalau usia itu kan atribut ya, identitas kita nih yang apa ya, yang menjabarkan kita dari beberapa poin-poin tadi itu. Nah, kalau psikografis ini lebih ke arah apa yang kita uh, pilih gitu ya, apa yang kita lakukan gitu. Kita itu butuhnya apa sih? Kita tuh sehari-hari itu ngapain aja gitu. Kemudian kita itu tertariknya tuh ke hal apa. Nanti itu semua itu bisa kita wujudkan itu nanti menjadi sebuah identitas gitu ya sebetulnya. Jadi akan kelihatan tuh beberapa identitas, beberapa golongan, misalkan kayak cowok umur segini sampai segini, itu mereka nanti itu kebutuhannya ini, sering menggunakan layanan ini, dan nanti itu akan kelihatan itu nanti polanya itu untuk masing-masingnya. Gitu. Ya, oke. Ini dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Jadi di sini fase yang tadi dijelaskan Gagang nih tentang historisnya dan tentang demografisnya. Jadi misalnya nih data-datanya kan pasti banyak ya, bentuk-bentuk customer pasti banyak ya, digambarin sama yang gambar kiri itu yang aut-autan kayak gitu kan. Nah, makanya kita perlu menggolong-golongkan menjadi persona A, B, C, dan D, lalu nanti kita jelaskan lebih lanjut di sini historisnya kayak gitu. Nanti tapi ini nggak pakem kayak gini ya sebetulnya, masih bisa dikembangkan lebih lanjut tergantung kebutuhan dari sobat marketer sekalian gitu. Tuh, jadi tabelnya tuh bisa nambah bisa kurang ya nih ya, tergantung sama yang dibutuhkan gitu ya. Betul, betul. Lalu next-nya ini yang kedua nih. Tadi kan kita udah masukin tabelnya berdasarkan historis dan demografisnya. Terus di sini kita tambahin lagi nih tadi yang dijelasin oleh Gagang tentang psikografisnya. Jadi misalnya persona A, ini contohnya misalnya mobil ya. Contohnya misalnya persona A, mereka tuh orang-orang yang biasanya kebutuhannya mobil tuh buat touring loh gitu. Beda sama B yang butuhnya buat ke dalam kota doang gitu, mobilitas doang gitu. C dan D otomatis beda lagi gitu. Nah, jadi kita di sini lebih tahu lebih lanjut nih sebenarnya A itu tipikal orang-orang kayak gini loh dengan historis transaksi seperti ini, demografi seperti ini, dan psikografi seperti ini kayak gitu. Ini contoh aja sobat marketer sekalian kalau misalnya persona untuk orang-orang yang pakai mobil gitu, orang yang beli mobil misalnya. Nah, ini nih informasi lain yang bisa sobat marketing dapetin semuanya saat menggali persona. Jadi misalnya kita bisa tanya nih ke mereka, atau kita bisa mikirin nih ke mereka, misalnya mereka tahu produk apa, yang digunakan apa, yang dianggap menarik seperti apa, medianya seperti apa, konten-kontennya seperti apa, hingga alasan mereka biasa beli produk itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, ini bisa kita cantumkan di persona juga ya, Gagang, ya, bisa dijadikan konsiderasi untuk ditulis di personanya. Betul. Oke, ini guideline aja nih Sobat Marketis. Kalau misalnya mau tahu sebetulnya gambar atau bentuknya kayak gimana sih? Nah, ini toolsnya untuk persona nih Sobat Marketis. Jadi ada foto atau gambar. Jadi ini sebenarnya biasanya ilustrasi ya, ilustrasi dari kelompok itu tuh kira-kira bentuknya seperti apa nih? Ini yang tadi kita jelasin tentang memvisualisasikan kelompok-kelompok tertentu gitu, agar kita bisa lebih berempati nih. Nah, profil umumnya seperti yang tadi sudah kita tulis ya di demografi. Jadi karakteristik mereka seperti apa, lalu kutipan seperti apa yang menggambarkan mereka nih, inti dari desire yang mereka seperti apa, namanya. Ini karena persona kan kita visualisasikan ya, jadi namanya bisa dibikin misalnya kalau yang tadi suka touring itu siapa ya, orang yang suka touring biasanya Bambang gitu misalnya, aja Bambang gitu. Jadi kayak Bambang ini merepresentasikan kelompok A gitu contohnya. Jadi ini tools-nya, terus kita ada contohnya juga nih biar lebih gampang buat sobat marketing. Ini contoh persona si Pak Bambang tadi.
Pak Tony sekarang. Jadi profilnya tadi demografisnya seperti apa, dituliskan semua di sebelah kiri. Ini foto yang merepresentasikan golongan ini. Lalu verbatimnya saya menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan transaksi gitu. Ini contohnya. Jadi di sini personanya untuk golongan ini adalah seseorang yang namanya Pak Tony, otomatis laki-laki. Demografisnya dia itu pekerja di desa Sukamaju, dan kebetulan desa ini perekonomian lagi bagus. Jadi dia beralih profesi nih, jadi buruh, tapi pendapatan dia tuh meningkat secara drastis. Yang awalnya kayak ya udah kebutuhan sehari-hari, tapi sekarang pendapatannya drastis, terus dia punya uang lebih, terus dia pengen meningkatkan lifestyle-nya dengan cara membeli rumah liburan, tapi bukan di kota itu, jadi di luar kota seperti itu. Nah, terus kalau misalnya dia tetap di desa itu, dia nggak bisa dapat informasi maksimal tentang rumah-rumah liburan di kota lain. Maka dari itu, dia ingin keluar kota nih buat nanya-nanya tentang rumah di lokasi kota yang dia inginkan nih. Karena kalau misalnya dia stay di desa itu, informasi yang dia dapat cuma mulut ke mulut dari tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, seperti itu. Nah, main goals dia di sini adalah mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat terkait rumah, serta kemudahan dalam bertransaksi nih. Challenge-nya susah dapat informasi. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nih sebetulnya anxiety desire-nya Pak Tony ini seperti apa sih. Dia butuh rumah yang pertama keyword-nya. Terus dia punya duit. Dia pengen meningkatkan lifestyle-nya nih. Jadi otomatis rumah yang dia butuhkan pasti rumah-rumah yang bikin rasanya kayak kalem gitu ya, liburan, kalem, seneng kayak gitu. Nah, di sini kita tahu nih, anxiety desire dia adalah sulit mendapatkan akses informasi. Nah, ini anxiety desire ini sebenarnya bisa kita jadikan buat dasar kita buat produk nih, kayak dia ingin akses informasi yang mudah nih, jadi produk apa yang bisa kita buat untuk memberikan akses informasi terkait rumah-rumah ke orang-orang sejenis Pak Tony kayak gitu. Ada tambahan nggak Gagang kira-kira? Itu mungkin lebih secara singkatnya ini ya Yan ya, kita itu di sini mencoba untuk menarasikan gitu ya, atau menceritakan dari info-info yang kita dapat tadi, ide-ide dan informasi yang kita terima itu kita coba jabarkan, kita coba ceritakan gitu ya, untuk supaya satu kelompok itu tidak hanya jadi kelompok. Tadi kan ini sudah sampaikan juga teman-teman bahwa ada beberapa kelompok nih, tapi kan biasanya kan itu kaku banget gitu ya, cuma kelompok aja, tapi kita kadang-kadang lupa kelompok asli kayak gimana sih, kelompok itu yang kayak gimana sih. Nah, itu supaya kita bisa lebih dekat dengan mereka gitu ya, karena semakin dekat itu kan kita semakin kenal tuh sama apa yang mereka butuhkan dan mereka mau. Nah, kita coba ceritakan gitu ya, kita coba beri mereka nyawa gitu ya, ibaratnya dari masing-masing kelompok-kelompok ini. Nah, nanti supaya kita bisa tahu, kalau orang-orang seperti si A, B, C, D ini itu masing-masing itu mereka itu biasanya itu seperti apa sih gitu. Gitu ya. Ya, setuju banget sih Gagang. Nah, lalu ini lanjutannya nih dari empathize. Jadi persona aja sebetulnya nggak cukup loh teman-teman, karena persona kan kita menggambarkan kelompok-kelompok itu tadi nih, kita menarasikan kelompok-kelompok itu tadi, tapi belum tentu mereka tuh mengungkapkan atau bilang nih keinginan terdalamnya. Tadi yang kayak Gagang bilang, anxiety desire tuh kadang bahkan mereka tuh nggak tahu loh kalau mereka tuh butuhnya itu gitu. Makanya kita perlu gunakan yang namanya empathy map di sini. Nah, jadi empathy map itu apa sih? Empathy map itu kayak tools, sebenarnya mirip-mirip persona. Maksudnya tools seperti persona tapi bukan persona. Ini lanjutannya setelah kalian membuat persona, untuk mengenal target market mereka. Jadi nanti biar yang kalian buat itu selaras dengan yang mereka butuhkan gitu. Nah, itu singkatnya teman-teman sekalian. Nah, lalu ini adalah pentingnya empathy map. Jadi setelah kita membuat persona itu tadi, kita namanya juga empathize, kita harus berempati dengan mereka karena kita mau tahu faktor emosional itu mereka seperti apa sih. Misalnya kayak apa yang mempengaruhi mereka untuk membeli sesuatu, atau misal gimana mereka tuh melihat produk-produk kita gitu, atau gimana sih mereka mengambil keputusan, apa yang mereka pertimbangkan contohnya. Nah, selain itu kita juga pengen tahu sebenarnya mereka itu bagaimana mendapatkan informasi gitu, atau mereka itu gimana menanyakan keputusan yang pengen mereka ambil gitu. Jadi intinya di sini kita kita melihat apa yang mereka rasakan, dan kita juga melihat apa yang bisa kita kasih gitu. Jadi di sini untuk menciptakan trust dengan customer itu tadi. Nah, ini adalah framework-nya empathy map nih, teman-teman. Jadi kita harus tahu pertama apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka katakan dan mereka lakukan. Nah, dari sini kita bisa tahu pain and gain mereka itu seperti apa. Itu. Jadi ini dapat menggambarkan tadi nih, misalnya persona A, tadi misalnya si Pak Tony gitu. Nah, Pak Tony itu sebetulnya
misalnya dalam mencari rumah nih, apa sih yang dia pikirin gitu, apa yang dia dengar dari orang, apa yang dia lihat, apa yang dia bilang kayak gitu. Nah, di sini kita menggali pain and gain-nya seperti apa. Gitu. Ini contohnya ya Gagang ya kira-kira. Dari Gagang ada tambahan tentang empathy map? Kalau dari aku mungkin di sini mungkin yang perlu kita tekankan adalah kita banyak ini ya yang mungkin ya banyak kita less judgy tapi kita lebih ke mendengarkan apa yang mereka sampaikan gitu ya. Jadi di sini tuh lebih tepat. Jadi kita benar-benar make sure kita terima semua informasi dari mereka dulu gitu ya jadinya. Supaya nanti kita bisa ukur lagi tadi itu ya pain and gain itu ya. Betul. Setuju banget nih tadi sama keywordnya adalah listening ya. Jadi kita di sini jangan ngejudge, jangan ada pikiran-pikiran dulu nih tentang customer. Emang orangnya gimana, personanya seperti apa, profilnya seperti apa, itu kita harus tahu ya, karena itu ya pekerjaan kita sebagai marketers. Tapi kita juga jangan judge, jadi kita open for apapun itu yang mereka bilang kayak gitu. Karena intinya itu adalah sebuah input gitu buat kita. Gitu. Nah, lalu ini nih, jadi kita combine antara persona dan empathy map untuk tahu sebetulnya target customer kita itu butuh inisiasi atau program seperti apa sih, atau permasalahan mereka seperti ini seperti apa sih yang dapat kita selesaikan dengan inovasi yang kita buat. Seperti itu. Berarti ini slide terakhir juga Gagang. Ada tambahan kira-kira sebelum kita selesaikan materinya ya? Kalau dari aku udah sih, cuman mungkin yang harus di ini adalah, mungkin ini nggak serumit yang kita bayangkan ya ini ya sebetulnya, tapi ini lebih ke bagaimana kita mengerjakan dengan lebih terstruktur gitu ya. Tapi sebetulnya aku yakin teman-teman kalau nanti baca-baca lagi, sebenarnya teman-teman mungkin sudah melakukan ini semua di beberapa part gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya keywordnya simple sih, dengarkan, pahami, empathize, dan menggali lebih lanjut sebetulnya yang mereka rasakan seperti apa gitu sih. Dan betul banget nih kata Gagang, sebetulnya ini bahkan mungkin sobat marketer sudah lakuin loh, tapi nggak paham kalau misalnya itu sebenarnya ini gitu. Jadi ini itu sebenarnya bisa kalian pakai untuk mengkategorikan ya, untuk membantu kalian dalam berempati dengan customer kalian kayak gitu, di-define kan itu. Seperti itu. Baik, kalau misal dari kita selesai ya, Gagang ya. Silahkan Karin, kita balikin lagi ke Karin. Wah, menarik sekali nih Kak Yeni sama Kak Gagang informasinya. Mulai dari ada inovasi, penting inovasi, kemudian design thinking prosesnya bagaimana, kemudian kita Kak Yeni dan Kak Gagang juga menjelaskan tentang persona, dan yang terakhir adalah empathy map. Perbedaan antara persona dengan empathy map itu seperti apa? Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Gagang sama Kak Yeni atas pemaparannya yang sangat-sangat insightful kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga memotivasi para marketeers pada sore hari ini. Dan untuk yang masih ingin belajar dan mendapatkan insight lebih, catat tanggalnya, karena Special Brown Bag Session akan tayang setiap bulan jam 4 sampai dengan 4:30 hanya di YouTube channel Marketeers TV. Dan tentunya dengan konten yang tidak kalah menarik dan ditemani dengan para konsultan Marketplace. Jadi jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Kak Yeni, Kak Gagang. Thank you, Yen. Thank you Karin, thank you Gagang, thank you sobat Marketeers semua.